Halo teman-teman semuanya, pernah dengar tentang Kesultanan Ternate dan Tidore? Dua kerajaan Islam terbesar di Maluku ini mempunyai peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam sejarah perdagangan rempah-rempahnya. Nah, tanpa berlama-lama nih, mari kita mulai pembahasannya, mulai dari berdirinya, masa kejayaannya, hingga masa keruntuhannya. Kesultanan Ternate berdiri sekitar tahun 1257 Masehi. Didirikan oleh pemimpin lokal bernama Baap Masyur Malamo. Awalnya, kerajaan ini hanya kerajaan kecil yang dipengaruhi oleh budaya lokal dan agama animisme. Sedangkan Kesultanan Tidore berdiri tak lama setelahnya, sekitar 1295 Masehi. Didirikan oleh Sahjati atau Muhammad Nakil yang juga disebut sebagai Sultan Tidore pertama. Kedua kerajaan tersebut awalnya saling bersaing dalam menguasai perdagangan cengkih yang sangat mahal pada pasar dunia. Kesultanan Ternate mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Baabullah dari tahun 1570 hingga 1583. Beliau dikenal sebagai pengusir bangsa Portugis dari wilayah Ternate. Nah, di masanya ini, kekuasaan Ternate meluas hingga selatan Filipina dan sebagian Sulawesi. Sementara itu, Kesultanan Tidore berjaya di bawah Sultan Nuku pada tahun 1780 sampai dengan 1805. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berhasil melawan kolonial Belanda dan merebut kembali kekuasaan Tidore. Sultan Nuku membentuk aliansi dengan Inggris untuk mengusir Belanda dari wilayah timur. Kesultanan Ternate dikenal sebagai kekuatan maritim yang disegani. Mereka memiliki armada laut yang kuat dan menjalin hubungan dagang dengan pedagang Arab, Cina, dan India. Wilayah yang dipengaruhinya mencakup Sulawesi, Maluku Utara, dan Mindanao di Filipina. Kesultanan Tidore juga tak kalah hebat. Mereka mempunyai pengaruh besar di wilayah Papua dan bahkan beberapa daerah di Halmahera. Sultan Tidore di sana diakui sebagai Raja Papua, menunjukkan seberapa pengaruh politik dan budaya mereka. Ternate mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16, terutama di bawah Sultan Baabullah. Ia mengusir Portugis dari benteng mereka dan menjadikan Ternate sebagai pusat kekuatan Islam dan perdagangan di timur Indonesia. Tidore mengalami masa kejayaan pada akhir abad ke-18 ketika Sultan Nuku memimpin pemberontakan besar terhadap VOC. Keberhasilan Sultan Nuku menjadikan Tidore sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Sayangnya, kejayaan itu tidak bertahan lama. Pada abad ke-17, Kesultanan Ternate mengalami kemunduran akibat terjadinya konflik internal dan tekanan dari Hindia Belanda. Pada tahun 1914, kolonial Hindia Belanda secara resmi menghapuskan kekuasaan dari Kesultanan Ternate. Namun, secara simbolik tetap dipertahankan. Kesultanan Tidore juga mengalami hal yang serupa. Setelah kematian Sultan Nuku, Tidore berada di bawah kendali VOC. Dan akhirnya, kekuasaan politiknya pun dihapus pada awal abad ke-20. Namun, baik Sultan Ternate maupun Sultan Tidore masih ada dan dihormati sebagai pemimpin adat dan budaya. Itulah sejarah dari dua kesultanan besar di timur Indonesia, Ternate dan Tidore. Kisah mereka adalah bukti bahwa Indonesia memiliki sejarah maritim dan perlawanan yang kuat. Sekian dari video kami, maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi.